Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Junedi. Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Irma, apa Ibu punya waktu? Oh tentu saja Pak. Kira-kira ada apa ya Pak? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Apa Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Pak. Memangnya setelah kita berbincang-bincang nanti apa yang ingin Bapak harapkan? Ini Bu, saya nanti ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh begitu ya Pak. Tentu saja boleh Pak. Maka saya senang loh bisa berbagi dengan Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, permasalahannya apa ya Pak? Ini Bu, permasalahannya yang terjadi dalam kelas saya terhadap murid-murid saya Bu. Oh begitu ya Pak, dengan murid-murid Bapak. Kalau boleh tahu permasalahannya Pak dengan murid-muridnya itu seperti apa ya Pak? Ini Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan memahami pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh gitu Pak. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Bapak ini tidak paham pelajaran yang Bapak sampaikan itu kenapa ya Pak? Oh, begini Bu, sepertinya ada beberapa faktor ini Bu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan Bu. Ada beberapa faktor ya Pak. Kira-kira apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi Pak? Faktor yang pertama itu mungkin siswa itu dari rumah itu belum sarapan Bu. Kemungkinan yang kedua, daya tangkap siswa itu mungkin lambat Bu. Iya, jadi karena tidak sarapan, kemudian karena daya serap anak itu yang memang lambat ya. Jadi seberapa besar sih harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak setelah menerapkan pembelajaran itu, mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya Bu, dan tidak hanya seperti diam, melamun atau menggeleng-geleng saja Bu. Iya, betul itu Pak. Paling tidak memberikan respon yang baik ya Pak ya, respon yang positif. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Saya berpikir saya ada beberapa hal yang saya ingin lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan kepada murid itu sebelum pergi sekolah itu sarapan, saya akan sampaikan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua menyiapkan sarapan di rumah setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Dan untuk memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan setelah pulang sekolah Bu. Iya, wah rencana yang bagus itu Pak. Di mana sini Bapak mengingatkan pada murid-murid tentang pentingnya sarapan, sehingga murid bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian untuk murid yang agak lambat, Bapak berikan bimbingan lebih. Menurut Bapak bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan? Gini Bu, bimbingannya itu akan dapat saya berikan berupa latihan dan praktik tentang pemahaman mengenai pembelajaran yang telah dipelajari di hari sebelumnya Bu. Tapi tetap Bapak bimbing terus-menerus kan ya Pak ya? Iya Bu, dibimbing sampai mereka bisa Bu. Oh iya, sampai mereka bisa Pak. Kapan itu kira-kira akan dilaksanakan Pak bimbingannya? Saya akan melaksanakan setelah selesai pembelajaran Bu. Bagus sekali itu Pak. Nah kemudian kira-kira apa sih komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian Bapak ini yang akan Bapak terapkan nanti? Tentunya Bu, saya akan melakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam murid tersebut. Iya. Nah, kira-kira supaya konsisten nih, siapa aja yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Tentunya dalam hal ini
kepala sekolah yang akan membantu, kemudian juga orang tua yang bekerja sama, dan tentunya rekan-rekan sejawat, Bu. Oh iya ya Pak ya, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Oh iya, Bu, saya akan menjalani komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, gitu, Bu. Bagus sekali rencana Bapak. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak terapkan, itu dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian Bapak memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan. Begitu ya Pak ya? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Baik Pak, dari perbincangan kita ini Pak, kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak? Alhamdulillah, perasaan saya lega setelah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya, Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Pembicaraan kita ini sungguh luar biasa ya Pak, dan saya harap mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan dan berkomitmen atas apa yang sudah Bapak rencanakan. Iya, Bu, saya akan semangat dalam melaksanakannya dan membimbing murid-murid saya. Iya Pak, kira-kira ada hal lain Pak yang ingin kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk masalah saya, dan terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama Pak, kalau begitu saya undur diri dulu ya Pak ya, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Oke, Assalamualaikum, selamat sore, Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Jun. Terima kasih sudah datang di sesi coaching sore hari ini. Saya dengar ada sedikit masalah terkait anak Ibu yang sering malas atau absen di sekolah. Bagaimana situasinya sejauh ini, Bu? Iya benar Pak, anak saya Rian sudah beberapa minggu belakangan ini sering tidak mau pergi sekolah. Dia selalu aja punya alasan, entah malas, sakit, atau kadang-kadang dia bilang bosan. Ini tentu membuat Ibu khawatir. Apakah ada hal tertentu yang Ibu perhatikan di rumah atau perubahan dan dalam rutinitas Rian akhir-akhir ini? Iya Pak, saya lihat dia lebih sering bermain game di ponselnya sampai larut malam setiap pagi. Jadinya dia susah bangun dan kelihatan lelah. Saya rasa itu salah satu penyebabnya Pak. Oh gitu, jadi ada perubahan dalam pola tidur karena bermain game ya, Bu. Menurut Ibu, apakah hanya itu penyebab dia malas ke sekolah atau mungkin ada hal yang lain mempengaruhinya? Kalau saya pikir-pikir bukan hanya itu Pak, karena dia pernah bilang kalau pelajaran di sekolahnya itu terasa membosankan dan dia kurang bersemangat karena tidak punya teman dekat di kelasnya. Tapi dia juga jarang mau cerita lebih jauh. Bisa jadi Rian itu merasa kurang tertantang atau tidak menemukan kesenangan di sekolah, Bu. Terkadang anak-anak enggan berbicara karena mereka merasa tidak dimengerti atau mungkin takut dianggap remeh. Apakah Ibu sudah mencoba mengajak Rian berbicara lebih dalam tentang perasaannya terhadap sekolah? Sejujurnya belum terlalu Pak, saya lebih sering marah padanya ketika dia menolak bangun pagi ataupun malas ke sekolah. Kadang saya terlalu cepat menyalahkan tanpa benar-benar mendengarkan Saya bisa memahami perasaan Ibu, namun terkadang anak-anak justru butuh kita untuk mendengarkan lebih dahulu tanpa berburu memberi solusi atau menyalahkan. Bagaimana kalau Ibu mencoba berbicara dengan Rian dalam suasana yang santai tanpa menekankan masalah sekolah? Tanyakan apa yang membuat dia senang atau apa yang membuat dia tidak nyaman.
Iya Pak, itu ide yang bagus Pak. Saya memang belum pernah mengajak dia bicara dari sisi itu. Mungkin saya bisa mulai dengan menanyakan bagaimana hari-harinya di sekolah ataupun hal-hal yang dia suka maupun yang tidak suka. Benar sekali Bu. Dengan pendekatan yang lebih ringan, Rian mungkin akan merasa lebih nyaman untuk terbuka. Di sisi lain, bagaimana dengan kebiasaan bermain gamenya? Apakah Ibu sudah menetapkan batas waktu penggunaan ponsel di rumah? Sejauh ini saya belum pernah menetapkan batas yang tegas Pak. Saya khawatir dia akan semakin memberontak kalau saya terlalu keras melarangnya. Itu kekhawatiran yang wajar. Batas yang jelas dan konsisten itu membantu Rian untuk belajar mengatur waktu yang lebih baik. Mungkin Ibu bisa menetapkan aturan bersama-sama dengan Rian sehingga dia bisa terlihat dan tidak sekedar dilarang. Saya setuju Pak, mungkin saya bisa mengajaknya berdiskusi tentang aturan yang lebih fleksibel, tapi tetap tegas soal waktu tidur dan bermain gamenya. Jadi dia merasa ikut berperan dalam membuat suatu keputusan. Oke Bu, langkah yang bagus Bu. Dengan melihat Rian, dia mungkin akan lebih bertanggung jawab terhadap peraturan yang disepakati. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, apakah langkah pertama yang Ibu ingin coba lakukan? Nah, saya akan mulai berbicara dengan Rian lebih santai Pak, mencoba mendengarkan apa yang sebenarnya dia rasakan tentang sekolah. Setelah itu saya akan mencoba menetapkan batas waktu bermain game yang disepakati bersama. Rencana yang bagus Bu. Saya yakin langkah-langkah ini bisa membawa perubahan positif bagi Rian. Bagaimana kalau kita bertemu lagi dalam minggu untuk melihat perkembangan dari langkah-langkah tersebut? Saya setuju itu Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Pak ya. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi masalah ini. Sama-sama Bu Irma, saya yakin Bu bisa melakukannya dengan baik. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya, semoga sukses. Terima kasih Pak Jun, saya akan segera mulai langkah-langkah ini. Ciptakan generasi unggul penopang